Di awal film kita akan melihat pria tua bernama Virgil Oldman yang menjadi tokoh sentral dalam film ini. Ia terlihat sedang mengecek sejumlah barang-barang antik di salah satu rumah kliennya. Ia diketahui sebagai juru lelang yang kerap memandu acara pelelangan berbagai barang antik. Dalam film ini, Oldman digambarkan sebagai pria berkelas, hidup dengan kemewahan, dan sangat teratur dalam menjalani rutinitasnya. Ia juga diketahui selalu mengenakan sarung tangannya setiap hari, kecuali ketika dirinya sedang menyentuh barang-barang antik seolah menjadi bentuk apresiasinya pada barang tersebut. Di hari ulang tahunnya, Oldman yang begitu populer di kalangan para kolektor juga mendapatkan banyak ucapan selamat. Namun dari sekian banyak ucapan selamat yang diterimanya, ada salah satu yang cukup menyita perhatian Oldman. Pasalnya, sosok wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Claire Ibbotson telah berulang kali menghubunginya. Bahkan meski panggilan tersebut telah diwakilkan oleh asisten Oldman, namun wanita itu tetap bersikeras untuk berbicara langsung dengan juru lelang itu. Dalam obrolan tersebut, Claire mengatakan bahwa tujuannya menelpon Oldman adalah untuk membahas tentang barang-barang antik yang ada di rumah orang tuanya. Wanita itu menyebut jika orang tuanya yang telah meninggal setahun lalu dan telah memberikannya sejumlah barang antik. Nah, karena alasan itulah maka Claire meminta Oldman untuk bisa datang dan mengecek sendiri barang-barang tersebut. Oldman yang sejatinya sangat mencintai barang-barang antik jelas sangat senang dengan kabar tersebut. Maka ia pun berniat untuk menyuruh asistennya agar segera datang dan mengecek setiap barang antik di rumah Claire sesuai dengan prosedurnya selama ini. Namun ternyata itu bukanlah yang diinginkan oleh Claire. Wanita itu menuturkan jika mendiang orang tuanya sempat menitipkan pesan padanya untuk hanya mempercayakan penjualan barang antik kepada Oldman seorang, bukan pihak lain atau orang utusan Oldman. Dalam pelelangan barang antik, Oldman yang memandu acara tersebut terlihat sangat cekatan dan mampu memimpin jalannya acara dengan sangat baik. Tak sedikit pula barang-barang antik yang berhasil terjual dengan nilai yang fantastis, termasuk dengan sebuah lukisan dari Jansky berjudul Thirst yang sukses terjual $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah pada seorang pria tua. Menariknya, pembelian berhasil dilakukan oleh pria tua tadi ternyata tidak semata hanya untuk kepuasannya saja, melainkan ia membeli setiap barang antik itu hanya untuk dijualnya kembali pada Oldman. Keduanya ternyata telah mengenal cukup lama satu sama lain. Pria tua yang diketahui bernama Billy itu juga kali ini menjual lukisan yang tadi sempat dibelinya dalam pelelangan. Tak tanggung-tanggung, Oldman yang sangat mengetahui sejarah dan profil dari lukisan itu bahkan rela membayar 2 kali lebih mahal dari harga beli Billy sebelumnya. Dan seolah tak merasa kecewa karena kehilangan lukisan yang baru dibelinya, Billy yang juga merupakan seorang pelukis itu pun tak lupa untuk menawari Oldman sejumlah karyanya. Namun tampaknya Oldman tak tertarik sama sekali. Ia seolah tahu betul mana lukisan yang berkualitas dan mana pula yang tidak berharga sebagaimana yang dibuat oleh Billy. Puas dengan mendapatkan lukisan tersebut, ia lalu membawanya pulang dan menempatkannya di ruang rahasia, tepat di balik lemari sarung tangannya. Dalam ruangan tersebut ada banyak sekali lukisan berharga yang selama ini telah menjadi koleksi Oldman, termasuk dengan kehadiran lukisan barunya dari pelelangan tadi. Nah, menariknya, dari semua lukisan yang ada di tempat itu ternyata satu sama lain memiliki kesamaan, yakni menggambarkan tentang objek wanita. Dari sini seolah terungkap bahwa dalam diri Oldman yang dipenuhi dengan kesempurnaan itu ternyata masih ada kekurangan yang belum pernah ia miliki, yaitu sosok wanita yang menemani hidupnya. Nah, jomblo ternyata. Di hari yang berbeda, Oldman yang penasaran dengan perkataan Claire akhirnya mendatangi rumah tersebut. Namun tampaknya tak ada seorang pun di bangunan tua yang tampak terbengkalai itu. Sialnya, Oldman yang berniat pulang malah terjebak oleh hujan yang memaksanya untuk berteduh hingga cukup lama. Hal itu juga yang membuat Oldman tampak geram karena merasa sudah dikerjai oleh wanita tersebut. Di sisi lain, Claire yang menghubunginya menjelaskan bahwa dirinya saat itu sempat terlibat dalam kecelakaan yang membuatnya tidak bisa menemui Oldman. Mendengar keluh dan tangisan memelas wanita itu, Oldman yang awalnya sangat marah,
akhirnya mengiyakan permintaan Claire untuk kembali mendatangi rumahnya. Di hari yang telah dijanjikan, Oldman akhirnya mendatangi lagi rumah Claire. Namun lagi-lagi ia tidak bisa bertemu dengan wanita itu. Kedatangan Oldman hanya disambut oleh Fred yang merupakan penjaga di rumah itu. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata Claire merupakan pewaris tunggal dari keluarga besarnya yang semuanya telah tiada. Dan rumah yang tampak terbengkalai itu ternyata diisi oleh banyak barang-barang antik, mulai dari lukisan, patung, hingga pernak-pernik lainnya yang mungkin saja bisa bernilai sangat mahal. Uniknya, Oldman yang disajikan dengan banyak barang-barang antik itu malah lebih tertarik pada gear kecil penuh karat yang saat itu tergeletak di lantai. Dengan penuh penasaran, ia lalu membawa benda kecil tersebut ke salah satu temannya yang bernama Robert. Di tempat Robert, pria yang berprofesi sebagai insinyur dan ahli dalam reparasi itu tampak sangat asing dengan benda yang dibawa oleh Oldman. Ia bahkan mengaku sama sekali belum pernah melihat gear semacam itu. Namun, Oldman yang tidak ingin menyerah terus berusaha membujuk Robert agar bisa mengetahui lebih jauh mengenai benda kecil yang dibawanya tersebut. Di hari berikutnya, Oldman kembali mendatangi rumah Claire dan mulai mendata setiap barang antik yang berpotensi untuk dilelang dari tempat itu. Namun sayangnya kali ini Oldman kembali tidak bisa bertemu dengan wanita tersebut. Padahal sebuah tanda tangan dalam kontrak pelelangan sangat dibutuhkan agar barang-barang itu bisa dilelang nantinya. Tak lama kemudian, Claire tiba-tiba menelpon melalui ponsel Fred. Dalam percakapan itu, Claire mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang berurusan dengan polisi setelah salah satu mobilnya dicuri baru-baru ini. Oldman yang kesal karena lagi-lagi tidak bisa bertemu dengan Claire sontak merasa seperti sedang dikerjai. Pasalnya, hampir semua kegaduhan yang terjadi di rumah tersebut bisa terdengar jelas olehnya. Seolah menegaskan bahwa sebetulnya Claire juga sedang berada di rumah itu, namun tak ingin menemui Oldman secara langsung. Ditambah lagi wanita itu juga berpesan pada Oldman agar meninggalkan berkas yang diperlukan di atas meja. Rasa penasaran Oldman pada sosok Claire akhirnya membuat pria itu mengajak Fred untuk bertemu di salah satu tempat makan. Nah, dalam pertemuan itulah, akhirnya Oldman mengetahui bahwa ternyata Claire adalah wanita yang baru berusia 27 tahun. Anehnya, Fred yang mengaku telah bekerja untuk keluarga itu selama 11 tahun malah belum pernah sekalipun bertemu dengan Claire. Hal itu diakuinya karena wanita tersebut mengidap suatu penyakit yang tidak memungkinkannya untuk berkeliaran bebas di luar ruangan. Di sisi lain, satu persatu gear yang dibawa Oldman ke tempat Robert ternyata mulai menunjukkan titik terang, di mana gear tersebut diketahui merupakan bagian dari salah satu karya besar dari abad 18. Adalah Zak Vukanson yang merupakan pembuat humanoid automata, sebuah robot yang mampu berbicara dan sempat menggemparkan dunia pada era itu. Uniknya, tak hanya menjadi penemuan robot pertama di dunia, tapi robot tersebut juga disebut-sebut mampu menjawab berbagai pertanyaan dengan benar. Karena alasan itulah Robert dan Oldman kini menjadi sangat bersemangat untuk bisa merangkai kembali setiap bagian dari robot itu agar bisa menghidupkannya lagi. Keesokan harinya, Oldman yang berniat meminta tanda tangan Claire lalu kembali mendatangi rumah itu lagi. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Oldman bisa menjalin interaksi langsung, meski ia hanya bisa berbicara dari balik pintu saja. Nah, dalam pertemuan itu, Claire mengatakan bahwa dirinya tidak pernah keluar kamar sejak berusia 15 tahun. Bahkan sejak saat itu ia juga tidak pernah bertatapan langsung dengan siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Percakapan di antara keduanya pun kemudian berakhir dengan Claire yang meminta Oldman untuk meninggalkan dokumen yang dibawanya di tempat tersebut. Wanita itu berjanji akan segera menandatanganinya nanti. Nah, di hari berikutnya, Oldman kembali mendatangi Claire untuk mengambil berkas yang telah ditandatangani oleh wanita itu. Namun ketika ia telah selesai dengan urusannya dan mulai meninggalkan rumah itu, tiba-tiba Fred menghampirinya dan mengatakan jika dirinya dalam waktu dekat tidak lagi bekerja di keluarga Claire. Ia pun memberikan kunci rumah pada Oldman jika sewaktu-waktu ia ingin datang ke tempat tersebut. Kunjungan juga kembali dilakukan oleh Oldman, namun kali ini ia tampak mulai tertarik dengan sosok Claire. Bahkan ia dengan senang hati mengantarkan sejumlah makanan ke rumah tua itu hanya agar wanita tersebut bisa menyantapnya tanpa perlu keluar rumah seperti biasanya. Meski belum bisa menatapnya secara langsung,
Namun tampak jelas bagaimana Oldman mulai menaruh perasaannya pada wanita itu. Hingga pada suatu hari Oldman yang semakin penasaran dengan Claire akhirnya bisa melihat sendiri sosok wanita itu. Dengan berpura-pura telah keluar dari rumah tersebut, Oldman yang bersembunyi di balik patung seketika dibuat terkesima dengan penampilan Claire yang tampak muda, natural, dan sepertinya merupakan tipe wanita yang selama ini diidamkan oleh pria itu. Sejak saat itu, Oldman menjadi lebih sering mencuri pandang wanita tersebut, hingga pada akhirnya aksinya itu pun ketahuan sendiri oleh Claire. Meski awalnya tampak ketakutan, namun pada akhirnya mereka berdua pun bisa saling bertatapan satu sama lain. Tak lagi ada pembatas di antara keduanya. Oldman tampak tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia terlihat begitu kagum pada sosok wanita tersebut. Bahkan Oldman juga sampai membelikannya gaun dan peralatan makeup seolah ingin menjadikan Claire sebagai wanita cantik yang menjadi impiannya selama ini. Rasa kagumnya pada Claire juga diungkapkan kepada Robert. Ia menceritakan dengan detail bagaimana pertemuannya terjadi sampai dengan memberikan hadiah pada wanita itu. Mendengar cerita tersebut, Robert yang memiliki pengalaman percintaan lebih banyak dibanding Oldman, lantas memberikannya saran untuk mengajak wanita itu makan bersama. Hari demi hari, hubungan Oldman dan Claire menjadi semakin dekat. Rasa kagum Oldman pada wanita itu juga tampaknya berbalas dengan Claire yang mulai terbuka pada pria tersebut. Bahkan Claire kini tidak ragu untuk mengajak Oldman masuk ke dalam kamar yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya itu. Di dalam kamar itu juga Oldman akhirnya mendapat beberapa bagian terakhir dari Robert Vukansen yang masih dalam tahap restorasi oleh Robert. Entah apa yang mendasari perasaan keduanya, namun yang pasti hubungan antara Oldman dan Claire yang terpaut usia begitu jauh malah menjadi semakin intim. Bahkan Oldman yang masih tak percaya dengan apa yang dilaluinya, lalu menceritakannya pada Robert dengan mengatakan bahwa Claire lah wanita pertama yang pernah tidur dengannya. Nah, di suatu malam, perubahan besar terjadi dalam hidup Claire. Oldman yang kala itu akan mendatangi rumah Claire malah dihadang oleh 3 pria jahat yang langsung menghajarnya tanpa ampun. Mereka pun lalu mengambil barang-barang berharga yang dibawa Oldman dan meninggalkannya begitu saja. Meski dalam kondisi terkapar penuh luka, Oldman masih bisa menghubungi Claire hingga akhirnya wanita itu pun membawa pria tersebut ke rumah sakit. Melihat perhatian yang diberikan oleh Claire, Oldman tampak begitu senang, terlebih wanita itu juga sekarang telah berani keluar dari rumahnya. Sejak saat itu, Oldman mulai berani mengajak Claire keluar rumah dan bertemu dengan banyak orang, termasuk makan bersama dengan Robert dan pacarnya. Tidak hanya itu, Oldman yang sudah menetapkan Claire sebagai pasangannya dengan tanpa ragu membawa wanita itu masuk ke ruangan rahasianya. Di ruangan itulah Oldman mengungkapkan perasaannya dan berjanji untuk menjalani hidup bersama Claire selamanya. Bahkan pria tua itu sampai memutuskan untuk segera pensiun dari ajang pelelangan yang selama ini telah membesarkan namanya. Di hari terakhir dalam karirnya, Oldman dengan sukses memandu jalannya acara pelelangan tersebut. Ia juga mendapat selamat dari banyak pengunjung atas dedikasinya selama ini dalam acara pelelangan barang antik. Usai menjalankan tugasnya, pria tua itu lalu bergegas pulang seolah ingin segera membagikan kisahnya selama ini dan memulai hidup baru bersama Claire. Tanpa diduga, Oldman yang baru saja tiba di rumahnya malah tidak mendapati Claire di tempat itu. Anehnya, penjaga di rumah itu juga ternyata tidak mengetahui kepergian Claire sama sekali. Ia hanya mengira jika mungkin saja wanita itu telah pergi bersama Robert. Meski sempat dibuat gelisah karena tidak didapatinya sosok Claire di rumah itu, namun Oldman merasa sedikit senang karena ternyata wanita tersebut sempat membawakannya lukisan dari rumah tuanya. Dan betapa terkejutnya Oldman, ia yang baru saja masuk ke ruang rahasianya malah tidak mendapati satupun lukisan koleksinya. Anehnya, di ruang yang kosong itu ternyata ada Robert Vukansen yang tampaknya telah selesai dikerjakan oleh Robert. Seolah terungkap bahwa sosok yang telah mencuri semua lukisannya itu adalah Robert dan Claire. Sejak kejadian tersebut, Oldman yang kehilangan segalanya lalu jatuh sakit dan lebih sering terlihat murung dari sebelumnya. Lebih menyesakan lagi, ia yang saat itu mendatangi kafe di seberang rumah tua ternyata malah mendapati fakta baru yang tak kalah mengejutkan. Di tempat itulah ia baru mengetahui bahwa sosok Claire yang sesungguhnya adalah sosok wanita berkebutuhan khusus.
Ia diketahui menjadi pewaris tunggal dari rumah tua yang tak dihuninya lagi. Karena alasan itu juga maka ia pun kerap menyewakan rumah tersebut, termasuk pada seorang insinyur yang disinyalir adalah Robert. Dari Claire asli inilah Altman akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya telah dibohongi oleh Robert. Dan semua yang ia alami selama ini hanyalah rencana yang dirancang oleh pria tersebut, termasuk dengan kehadiran wanita muda dalam hidupnya. Wanita muda sebagai Claire palsu itu adalah seorang aktris yang pandai berakting. Dia telah bekerja sama dengan Robert untuk mencuri semua lukisan berharga milik Altman. Dan film ini pun berakhir. Itulah alur cerita pada film berjudul The Best Offer yang rilis pada tahun 2013. Rencana pencurian di film ini benar-benar terstruktur dan terencana sangat matang. Kita akan dibuat geleng-geleng di ending ceritanya. Asli sih, ini film brilian banget guys. Orang kiranya pasti happy ending, tapi nggak taunya malah bangke ending. Jadi nggak heran kalau film ini mendapat banyak penghargaan. Nah, kalau sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.